Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Markus. Ini sudah tema yang ke-14. Kita beri judul tanda-tanda kehadiran kerajaan sorga atau kerajaan Mesias ya. Tanda-tanda ya atau manifestasi sebenarnya. Jadi kita kembali mengulang sedikit bahwa dalam Markus 1 ayat 14-15 jelas dikatakan bahwa Injil atau pasal 1 ayat 1-nya juga Injil itu kabar baik itu tentang Yesus Kristus, kemudian bahwa Injil Elohim atau Injil kerajaan itu Injil yang sudah dekat itu kerajaan sorga. Jadi dari hal-hal seperti itu, tentu juga dari tema seluruh kitab Perjanjian Baru ini tentang kingdom, maka kita memahami bahwa Injil atau kabar baik itu adalah mengenai kerajaan sorga, kerajaan Mesias ya. Kerajaan Mesias karena dia berbeda dengan kerajaan Daud, sekalipun Mesias secara jasmani itu anak Daud, tapi kerajaan Mesias itu, kerajaan Yesus itu adanya di alam yang lebih tinggi daripada kerajaan Daud. Kalau Daud ada di alam jasmani, kalau kerajaan Mesias ada di alam sorgawi. Nah, Injil ini atau kabar baik kerajaan sorga ini harus menjadi tema utama pemberitaan para pelayannya, pelayan Tuhan ya, hamba Tuhan. Karena di sini kita akan bicara tanda-tanda kerajaan itu. Kalau kehadiran kerajaan itu, pertama setan-setan diusir. Yang kedua terjadi kesembuhan. Yang ketiga terjadi, saya menyebutnya mukjizat roti. Sebenarnya masih banyak mukjizat lah, misalnya kayak angin ribut ya, terjadi mukjizat selamat lah. Pendeknya ini yang jasmani ini, roti ini yang dalam arti luas, makan minum pakaian semuanya lah itu bisa terpenuhi kalau perlu ya secara mukjizat ya. Jadi ketika kerajaan sorga itu diberitakan ya, maka ada tanda-tanda yang menyertainya, yang meneguhkan ya. Karena di dalam nanti di Markus pasal 16 juga terakhir bahwa Tuhan meneguhkan ya firman pemberitaan Injil itu dengan tanda-tanda yang menyertai, yang tiga itu tadi setidaknya ya tandanya. Nanti di situ ada juga minum racun nggak mati dan sebagainya. Nah, kenapa ini tema penting? Karena dalam dunia kekristenan banyak diberitakan atau difokuskan atau diutamakan tanda-tandanya itu, bukan kabar baiknya. Saya ulangi lagi ya. Dalam dunia kekristenan saat ini banyak diberitakan atau bahkan dicari orang banyak umumnya ya orang Kristen mencari tanda-tandanya itu, yaitu pengusiran setan, kesehatan atau kesembuhan ya, dan mukjizat roti ya. Luas itu pengertian mukjizat lah ya pendeknya. Khususnya roti tentunya, karena di sini Yesus melakukan 2 kali mukjizat roti itu, 5.000 orang makan roti dari 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang. Kemudian yang untuk 4.000 ada 7 roti dan beberapa ikan. Nah, karena dalam dunia kekristenan banyak fokusnya ke sana, sehingga ini kabar baik yang adalah kerajaan Mesias ini jadi malah diabaikan. Ya. Padahal rencana Bapa dari mulanya itu pun memang kingdom. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan di situ, baiklah, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa itu istilah daripada Ibrani itu kabas, menginjak artinya. Menginjak itu bicara ada musuh yang harus ditaklukkan, dan musuhnya itu juga kingdom. Iblis itu kingdom juga ya. Dan kalau berkuasa itu kan otoritas itu bicara kingdom kan. Jadi dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 juga sudah jelas bahwa rencana Bapa menegakkan kerajaannya di bumi ini melalui manusia itu. Nah, jadi
juga di sana sudah dinubuatkan mengenai Yesus, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dibilang benih ini keturunan perempuannya akan meremukkan kepalamu dan memang engkau pun menghantam tumitnya juga. Jadi terjadi pertarungan lah ya. Dari awalnya sudah fokus Tuhan itu sudah kingdom. Nah kemudian ketika Tuhan pilih Israel itu ya, itu kerajaan itu Daud itu hanya simbol saja itu, karena itu yang jasmani menyimbolkan yang kerajaan Mesias yang surgawi. Jadi kita tidak boleh fokus kepada tanda-tanda kingdom itu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, pengusiran setan, kesembuhan maupun mujizat roti dan yang lain-lainnya. Ya boleh, karena kalau nanti fokus ke situ, manusia tidak diselamatkan, karena orang makan roti lapar lagi. Orang disembuhkan sakit dan mati lagi. Mati ya, bukan mati lagi. Kemudian mengusir setan, bisa balik juga setannya. Jadi nggak ada artinya tanda-tanda itu kalau tidak pemberitaan firman itu yang menimbulkan iman. Karena iman ini yang menyelamatkan nanti, ya. Karena Injil atau kabar baik, kalau kita minta bantuan dari surat Roma pasal 1 ayat 16-17 itu, Injil adalah kuasa Elohim, the power of God that saves, yang menyelamatkan. Ini yang harus kita fokuskan pemberitaan kita. Ya, nanti Tuhan akan memberikan peneguhan. Tuhan sendirilah itu yang akan melakukan peneguhan terhadap pemberitaan kita. Ya, kalau pemberitaan kita emang benar tentang kingdom, pasti itu tanda-tanda menyertai. Itu karena itu janji Tuhan. Ya, tanda-tanda akan menyertai nih orang yang memberitakan kingdom. Entah apapun tandanya, kita serahkan kepada Tuhan lah, ya. Karena kalau kita fokus kepada tanda-tanda, nah ini bisa gampang disalahgunakan. Karena di Matius 7, saudara lihat itu, Matius 7, saya sering kutip ini, ya, untuk minta bantuan dulu di sini. Matius 7 ayat 21-23, di hari penghakiman, ini ada orang-orang yang bilang begini, bukankah Tuhan, yang ditolak, dia bilangnya begini, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Itu tanda juga. Ya, tanda-tanda itu terkait dengan karunia-karunia roh. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Ini terkait karunia semua ini. Bukankah katanya kami sudah melakukan banyak mujizat demi namamu? Tuhan nggak menyangkal, benar kau memang mengusir setan demi namaku, berbuat banyak mujizat demi namaku, bernubuat demi namaku. Tapi Tuhan bilang di Matius 7 itu, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka itu melakukan pelanggaran lawlessness, ketiadaan hukum, tidak mengikuti aturan main kingdom. Besar kemungkinan saya menduga orang-orang ini jelas dia orang-orang yang terkenal dalam dunia kekristenan. Karena dia kalau dalam dunia kekristenan itu, kalau ada KKR kan langsung bilang mujizat, kesembuhan, mengusir setan, ada lagi tambah krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi kingdomnya mana? Ya, nah besar kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang yang terkenal dalam kekristenan, tapi meleset. Tekanannya tidak kepada kingdom, pemberitaan kerajaan sorga, tapi tekanannya justru kepada tanda-tandanya itu. Pengusiran setan, mujizat roti, ya, dan kesembuhan sebagainya. Ini artinya dosa, Bapak Saudara, ya. Dosa itu hamartia, istilah Yunani itu artinya meleset. Jadi dia fokusnya yang meleset, pemberitaannya yang meleset, ya, tekanannya yang meleset. Aturannya dia tekankan di sini, Injil, yaitu kingdom, tapi dia ke sini. Nggak salah tanda-tanda itu sendiri, karena itu memang Tuhan sudah janji bahwa siapapun yang percaya kepada atau memberitakan kingdom ini, dalam arti kuasa Elohim itu, bukan hanya teologi, doktrin, bukan cuma itu aja, tapi ada powernya, gitu. Itu tanda-tandanya akan menyertai. Nah, jadi ini sebagai pembukaan saya sebelum masuk, ya nggak mungkin kita bahas mengusir setan itu karena banyak sekali setan-setan yang diusir itu, banyak sekali.
Ya nanti kita hanya ambil poin-poin yang perlu aja. Kesembuhan juga banyak sekali. Yesus itu pun yang dicatat ya. Yesus dalam pelayanan itu banyak sekali melakukan penyembuhan. Bahkan membangkitkan orang mati, anak Jairus itu atau Lazarus kalau yang di kitab di mana tuh di Injil Yohanes ya. Jadi nggak mungkin lah kita bahas itu. Dan itu memang ya nantilah kita nggak perlu bahas itu. Dan juga mujizat roti ya kita bahas ini ada karena ini 2 kali ya. Kemudian kita akan melihat yang penting ini dulu. Sebenarnya kedatangan Yesus itu untuk apa sih tujuan utamanya? Ini saya harus mengulang-ulang ini karena ya. Memang tidak bisa disangkal bahwa orang banyak ini kalau dalam yang ikut Yesus itu ada muridnya ya. Orang dipilihnya kalau di kitab Matius atau di Lukas ya ada 12, ada lagi 70, ada yang 120, ada yang nanti orang banyak itu. Dia berlapis ya. Nah, khususnya orang banyak ini yang ikut Yesus ini, dia memang senangnya tanda-tandanya itu. Ya. Dia cari Yesus juga memang cari itu karena ada tanda-tandanya itu di Injil Yohanes. Yesus bilang, "Kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti dan kenyang." Mujizat roti gitu ya. Jadi kamu datang kepadaku bukan karena kamu melihat atau dalam arti memahami misi tujuan aku memberitakan firman itu, enggak itu. Mereka mencari Yesus karena roti. Nah, ini kan banyak kan dalam dunia kekristenan juga begitu kan. Coba dulu disurvei dari orang-orang yang datang ibadah minggu di gedung-gedung denominasi itu. Mau cari apa dia? Bukankah cari berkat di situ? Karena memang pemberitaannya pun kan berkat itu. Berkat itu tanda. Ya. Orang mesti iman. Pemberitaan iman, ya. Bukan pemberitaan berkat, ya. Ya memang orang yang beriman diberkati lah. Ya, tapi bukan itu. Jadi karena begini, itu tipis sekali. Tipis sekali. Kita harus beritakan kingdom yang menimbulkan iman itu. Nanti mengenai berkat lah, kesembuhan lah, mengusir setan lah, ini semuanya itu akan menyertai sesuai dengan hikmat Tuhan yang akan menentukan. Karena kadang-kadang Paulus pun diizinkan juga dia mengalami kekurangan. Ada juga hamba Tuhan yang di temannya Paulus itu siapa itu yang ditinggalkan sakit oleh Paulus, tidak sembuh. Timotius juga ada penyakit pencernaan. Makanya Paulus bilang tuh tambah dulu anggur. Supaya memang ada hal Paulus sendiri ada duri dalam daging ya. Itu besar kemungkinan tuh setan. Ya. Walaupun ada yang menafsirkan sakit mata, tapi itu setan. Itu juga nggak diusir karena ada maksud Tuhan, ya supaya Paulus jangan sombong itu maksudnya. Jadi mengenai tanda ini jangan fokus kita ke situ, ya usir setan, kesembuhan, mujizat roti dan sebagainya. Jangan ke situ. Nanti hamartia kita, dosa meleset, ya. Karena gampang sekali disalahgunakan ini tanda-tanda. Karena ini menghasilkan banyak, katakanlah banyak uang, banyak kemuliaan manusia. Cobalah orang memberitakan ini. Usir setan, bikinlah KKR. Usir setan, kesembuhan, resesi ekonomi, pasti orang datang. Orang banyak itu emang senangnya yang itu. Dan ya tentu kalau banyak orang ya banyak uang juga datang kan karena ditarik uangnya. Ini bisa gampang disalahgunakan, ya. Tapi coba kalau beritakanlah kingdom, pemerintahan kerajaan Mesias, bertobat, sebab kerajaan sorga itu sudah dekat. Dia akan memerintah, mengatur hidupmu. Kau harus serahkan semuanya. Kan nggak gampang juga. Orang banyak dengannya, waduh, ngeri juga nih hidup udah susah, saya mesti nyerahin lagi semua hidup saya, bagaimana? Padahal itulah dia yang harus diberitakan. Kerajaan sorga, bahwa Mesias akan memerintah bumi ini bersama dengan orang-orang kudus ya tentunya. Nah, jadi tapi juga begini, orang banyak itu yang mengejar mujizat begini, roti lah, kesembuhan, kesehatan ini. Biasanya enggak cinta Yesus begitulah. Karena ketika Yesus itu dihadapkan itu ya dengan Barabas, Yesus ini Barabas waktu Pilatus itu, orang banyak biar memang dia dihasut oleh orang Farisi ya. Orang Farisi udah benci dulu sama Yesus. Jadi dihasutlah ya orang banyak ini. Langsung kok, saya yakin orang banyak itu yang teriak-teriak salibkan dia itu saya yakin sekali.
banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang udah dikasih roti itu 5.000 orang itu. Barangkali ya ada di antara yang 4.000 itu, barangkali yang sudah disembuhkan atau bahkan diusir setannya dari dirinya, ya. Tapi mereka dengan mudah dihasut pilih Barabas daripada pilih Yesus. Ya, memang mereka nggak cinta Yesus kelihatannya. Memang benar ya. Saya pernah dulu menginjil di Monas ya. Kalau di Monas saya suka nginjil itu dulu ada program pemuda. Saya suka tanya sama orang, kau senang mau nggak berkat Tuhan? Apa itu berkat Tuhan katanya orang itu kan. Orang-orang di Monas itu. Dia bilang begini, saya bilang, berkat Tuhan itu makanan, minuman, pakaian, kau kasih rumah, mobil, kesehatan, gini-gini. Oh, dia bilang mau. Mau ya, kalau berkat Tuhan, mau. Sekarang mau nggak kamu memberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Dia langsung bilang, maaf, katanya. Dia sudah beragama macam-macam lah. Nggak mau dia. Kalau pribadi Yesus itu nggak mau. Tapi kalau berkatnya, mau. Nah, dalam budaya kekristenan juga beginilah ya. Semoga yang mendengarkan di sini video ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kerajaan sorga, cari dahulu kerajaan sorga. Ya, oke lah ya. Jadi tujuan Yesus, sekali lagi saya ulang ini, ulang-ulang terus ya. Tujuan Yesus itu datang ke bumi ini apa? Dari Taman Getsemani itu kita lihat jelas bahwa Tuhan Yesus jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi pertama kali Tuhan datang ke bumi ini tujuannya melakukan kehendak Bapanya. Karena dalam kitab Ibrani juga dibilang di situ, aku menyukai kehendak-Mu. Satu. Ya. Kedua, Yesus datang ini ke bumi ini waktu ditanya Pilatus. Pilatus tanya kan, jadi engkau raja? Yesus bilang, untuk itulah aku datang ke sini. Ya aku raja. Hanya Yesus bilang kerajaanku bukan dari sini, bukan kayak kerajaanmu itu. Kalau kerajaanku dari dunia ini ya hamba-hamba aku akan melawan kalau sehingga aku nggak diserahkan kepadamu. Kerajaanku nggak dari sini, kata Tuhan Yesus. Tapi dia tujuan datang itu karena dia mau menegakkan kerajaannya di bumi ini. Karena itu kehendak Bapa kan, menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Makanya doanya Yesus ajarin ke muridnya apa? Datang, minta dulu ini, datanglah di atas dulu ya. Bapa dikuduskanlah, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datang maksudnya dari mana? Dari sorga ke bumi, maksudnya termanifestasi di bumi. Bumi ini diperintah, jadi kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya itu gereja ya, gereja pemenang. Kemudian kedatangan Yesus apa lagi? Di 1 Yohanes bilang dia memang menghancurkan pekerjaan iblis, betul. Karena kerajaan sorga nggak bisa berdampingan dia dengan kerajaan mana? Kerajaan gelap, kerajaan terang nggak bisa berdampingan. Musik, karena kerajaan itu sifatnya terang itu nggak mungkin diam. Terang itu punya, secara alam ini terang itu punya kecepatan cahaya. Oh, kecepatannya kan luar biasa tuh, 300.000 kilometer per detik. Hampir segitu. Terus, dan dalam Yesaya 9:6 bahwa pemerintahannya atau kerajaannya itu perluasannya nggak ada akhirnya. Jadi namanya kerajaan nggak boleh berdamping, nggak bisa berdampingan. Kalau datang kerajaan terang, pasti yang gelap diusir. Otomatis itu. Ya, itu makanya Yesus datang ke dunia ini menghancurkan. Ini yang tujuannya yang berikut ya. Baru yang ketiga tujuannya kepada manusia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Joy ya. Itu datang bukan roti, maksudnya hidup itu joy, istilah Yunani itu life. Hayatnya Kristus itu. Jenis hidup yang dijalani Yesus itu ya. Karena hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus itu. Jadi sekali lagi, tanda-tanda itu tidak boleh dikejar. Itu akan menyertai orang yang percaya. Tak perlu. Dan firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan surga. Nggak usah dikejar-kejar yang lain. Karena itu otomatis akan datang. Dengan hikmat Tuhan ya. Dengan hikmat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga membentuk orang itu melalui ini. Melalui soal penyakit, soal roti. Itu Tuhan membentuk anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan itu melalui itu. Nah, jadi kalau hamba Tuhan udah fokus ke situ udah salah dia. Sudah penyimpangan itu terjadi ya.
Nah, oke lah, kita coba bahas usir setannya ini. Ini sebenarnya nggak bisa semua lah ya. Coba dulu kita ambil yang satu inilah. Mengapa sih setan mesti diusir? Itu aja dulu deh ya. Barangkali nggak bisa ini semua kita bahas. Pasal Markus pasal 3 ayat 27. Saya baca dulu ya. Kenapa sih setan mesti diusir gitu loh. Ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat. Ini setan ini, orang yang kuat ini. Untuk merampas harta bendanya. Harta bendanya ini manusia. Karena setan itu menguasai manusia. Ya, karena dia itu penguasa dunia dan kejatuhan manusia itu membuat setan berkuasa atas dunia ini, sistem. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat, setan ini, untuk merampas harta bendanya manusia-manusia itu, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Jadi orang kuat itu harus dipatahkan, harus dilemahkan, harus diikat. Setelah itu baru ya dapat merampok rumah itu, jiwa-jiwa itu. Jadi pemberitaan Injil, kehadiran kingdom itu memang nggak bisa nggak mengusir setan. Karena manusia ini kan diikat sama setan. Paulus juga bilang dalam Korintus itu. Kenapa orang nggak percaya kepada terang Injil? Ya, di Korintus itu ya. Di Korintus berapa itu? Di Korintus pokoknya di surat itu. 1 Korintus 2 Korintus 10 ayat 4 dengan 2 Korintus 4 ayat 4. Itu dibilang di situ jelas bahwa ilah dunia ini menggelapkan mata orang-orang, ya, mengikatnya sedemikian sehingga dia nggak bisa melihat terang Injil tentang kemuliaan Elohim itu. Jadi pemberitaan Injil itu, pemberitaan kingdom itu memang sebetulnya menghancurkan setan, mengikat, mesti diikat itu. Setan mesti diusir. Tapi tidak harus setan itu diusirnya selalu dalam teriak-teriak begitu. Ya, enggak gitu. Itu perempuan yang Sirofenisia, perempuan Yunani itu hanya dengan kata-katanya dia, tapi kata-kata iman. Pergi setannya. Dia punya anak kerasukan setan, itu ada kasusnya itu di mana itu? Ya. Markus 7 ayat 24 sampai 36. Dia punya anak dikerasukan setan. Yesus bilang, biar anak-anak kenyang dulu, maksud orang cerai dulu kenyang lagi, karena dia orang Yunani, bangsa Sirofenisia. Terus perempuan ini bilang, ya kan anak-anak juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Jadi dari situ dia kelihatan imannya dan tidak tersinggung dia. Waktu saya bilang anjing-anjing jangan dulu ya. Iman karena kata-katanya itu. Yesus bilang karena kata-katamu setan itu udah pergi. Jadi ngusir setan lu nggak harus teriak-teriak begitu. Ya, dengan kata-kata iman setan pun kabur. Bahkan dengan kehadiran kita pun kabur juga langsung setannya kan gitu. Jadi intinya kenapa setan itu harus usir? Ya karena manusia, setan itu ngikat pikiran manusia, menggelapkan pikiran manusia sehingga manusia tidak bisa melihat terang Injil kemuliaan Elohim. Ya. Kesembuhan juga begitu ya, karena penyakit itu kan konsekuensi dosa juga, itu kan konsekuensi kejatuhan manusia ya. Itu pun harus dipulihkan ya. Temporer ya, kesembuhan itu sementara ya, karena kita nanti mau ganti tubuh kita nih, nggak akan selamanya pakai yang ini ya. Kemudian mujizat roti ya, memang selama hidup di dunia ya kita butuh roti itu, perlu juga mujizat itu. Oke lah, saya ambil kesimpulan aja lah, ini nggak usah kita bahas satu persatu nih ya. Sebenarnya banyak ini mau dibahas mengenai anak Jairus ya, perempuan yang pendarahan, Bartimeus, atau nanti kita akan bahas lagi, nggak tahu lah ya. Mujizat roti juga ada dua, ini belum kita bahas. Tapi intinya yang mau saya tekankan sekarang kesimpulan, bahwa tanda-tanda itu tidak boleh kita fokus ke sana. Kita harus fokus kepada pemberitaan Injil, yaitu tentang kingdom. Ya. Nanti kalau kita memang sampaikan itu, Tuhanlah yang meneguhkan firman yang kita sampaikan itu tentang Injil, tentang kingdom itu, dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhanlah yang menentukan itu. Kita serahin sama Tuhan aja lah, ya. Kita serahkan sama Tuhan bagaimana poinnya, tanda-tanda menyertai orang kita yang percaya, disertai itu. Mujizat usir setan, mujizat roti, dan mujizat kesembuhan menyertai tanpa harus dicari. Ya. Kita fokus cari Tuhan aja.
Jangan cari berkatnya, fokus cari kerajaan sorga. Yang lain akan menyertai, gitu ya. Pemberitaan kita juga begitu, kerajaan sorga, bukan yang lain-lain. Kita nggak beritakan sukses lah, yang inilah, yang itu, macam-macam. Enggak, kita hanya beritakan kingdom. Saya ini juga pemberita kerajaan sorga, itu saya bikin penjelasannya di Facebook. Pemberita kerajaan sorga. Oke lah ya, ini aja dulu. Barangkali besok mau ditambah ya, kita lihat lah ya. Haleluya, amin.